Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habil Ardiansyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang memori autobiografis. Memori autobiografis dalam psikologi komunikasi itu dapat didefinisikan secara luas sebagai individu kemampuan kognitif individu untuk menyimpan, mengingat, dan merekonstruksi pengalaman hidup pribadinya, termasuk tuh kayak peristiwa, emosi, relasi sosial, serta konteks situasional yang digunakan kemudian secara aktif dalam proses komunikasi tersebut. Ingatan terhadap pengalaman masa lalu ini tidak hadir secara netral, melainkan selalu disertai makna subjektif yang membentuk cara seseorang memahami dirinya dan dunia sosial di sekitarnya. Ketika individu berkomunikasi, memori autobiografis mempengaruhi bagaimana ia menyusun cerita, memilih emosi, menafsirkan pesan, serta merespon situasi komunikasi tertentu berdasarkan pengalaman yang pernah dialaminya. Dalam praktik komunikasi interpersonal, memori autobiografis berperan penting dalam pembentukan identitas diri karena individu menggunakan kenangan hidupnya sebagai rujukan untuk menjelaskan siapa dirinya, apa yang ia anut, dan bagaimana ia ingin dipersepsikan oleh orang lain. Selain itu, berbagi memori autobiografis dalam percakapan juga berfungsi untuk membangun kedekatan sosial, kepercayaan, dan empati. Sebab pengalaman personal yang dibagikan memungkinkan terjadinya pemahaman emosional yang terindividu. Lebih lanjut lagi, itu memori autobiografis turut mengarahkan pola komunikasi di masa kini dan masa depan. Karena pengalaman komunikasi sebelumnya, baik yang positif maupun negatif, menjadi dasar dalam menentukan sikap, harapan, strategi komunikasi selanjutnya. Dengan demikian, memori autobiografis tidak hanya berfungsi sebagai arsip pengalaman pribadi, tetapi juga sebagai landasan psikologis yang dinamis dalam membentuk makna, identitas, serta perilaku komunikasi individu dalam kehidupan sosial. Nah, mungkin contoh-contoh memori autobiografis dalam kehidupan sehari-hari itu yang berkaitan dengan psikologi komunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari itu memori autobiografis sering muncul ketika seseorang menceritakan pengalaman pribadinya itu kepada orang lain atau temannya. Misalnya tuh ketika seseorang pernah mengalami kegagalan saat berbicara di depan umum, kemudian ingatan tersebut akan mempengaruhi cara ia berkomunikasi di situasi serupa di masa depan atau selanjutnya. Ia mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam memilih kata, contohnya berbicara lebih pelan atau menunjukkan ekspresi gugup karena pengalaman masa lalu itu masih tersimpan kuat dalam ingatannya. Kemudian pada saat yang sama, memori tersebut juga bisa mendorongnya untuk mempersiapkan diri dia lebih baik atau lebih matang sebagai bentuk respon komunikasi yang diharapkan oleh pengalaman sebelumnya. Misalnya contoh dalam hubungan pertemanan atau keluarga, memori autobiografis tampak ketika seseorang mengingat momen emosional bersama orang-orang terdekat, seperti ia pernah berantem, konflik, atau kebersamaan yang sangat berkesan menurut dia. Kemudian komunikasi kembali dengan orang yang sama, kenangan, mempengaruhi nada bicara, sikap, dan cara menyampaikan pesan. Contohnya itu kayak seseorang tuh yang sudah pernah pacaran kemudian putus dan bertemu dengan mantannya, pastikan mereka akan ingat masa-masa mereka bersama. Mungkin itu saja sih pengalaman memori autobiografis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.